Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori partikularisme historis, mata kuliah pengantar antropologi yang diampu oleh Ita Anustiana. Nah, sebelum kalian menyaksikan penjelasan dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai teori partikularisme historis, di mana teori partikularisme historis adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Dalam masyarakat partikularisme ini sering terjadi pada mereka yang hanya dapat memikirkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan yang ada di sekitarnya. Dalam partikularisme dapat dilihat dari dimensi sikap, di mana hubungan antar kelompok sering muncul sikap atau perilaku yang berbeda. Apabila kondisi tersebut diimbangi dengan sikap saling menghargai antar individu dengan kelompok, maka kehidupan masyarakat tersebut mempunyai kondisi yang tidak stabil. Oleh karena itu, partikularisme cenderung mendorong suatu pandangan yang subjektif dan tidak objektif. Terima kasih. Partikularisme ini muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas pada tahun 1858 sampai 1942 yang menentang adanya teori evolusionisme. Teori ini juga disebut dengan teori partikularisme histori. Boas tidak setuju dengan adanya teori evolusi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Teori partikularisme ini berpandangan bahwa perkembangan yang kebudayaan memiliki kekhasan sendiri-sendiri dan tidak dapat digeneralisasikan ke dalam aturan atau hukum yang unik. Teman, saya di sini sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan ciri-ciri partikularisme. Yang pertama, heterogen berarti berbeda pendapat atau berbeda pikiran dengan orang lain. Yang kedua, individualis yang berarti mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu mobilitas tinggi. Dan yang keempat yaitu berorientasi pada fungsi dan rasionalisme dengan mengutamakan teknologi dan logika. Contoh-contoh partikulasi yaitu kategoris seperti yang pertama yaitu si A berpendapat bahwa kertas itu terbuat dari kayu, dan yang B berpendapat bahwa kertas itu terbuat dari kapas. Dan yang contoh yang kedua yaitu individualis seperti seorang perusahaan mempekerjakan khusus untuk orang-orang terdekatnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan dampak adanya partikularisme di masyarakat. Yang pertama, dampaknya terjadi etnosikalisme yaitu paham cara menilai budaya lain dengan takaran budaya diri sendiri. Yang kedua, orang akan menganggap bahwa kepentingannya atau kelompoknya saja yang penting, yang lain bisa dikesampingkan. Yang ketiga, tidak adanya rasa empati dengan orang di luar kelompoknya. Yang keempat, tidak ada persatuan antar kelompok atau golongan demi keperluan bersama. Yang kelima, ada rasa saling memperhatikan lebih terhadap kerabat atau kelompoknya. Terima kasih.